Nah, baik. Berkaitan dengan hal sebelumnya, tentu akhirnya semakin menyadarkan kita bahwa seharusnya wakil presiden ini menjadi jabatan yang sangat penting dalam berbagai macam urusan negara. Bukan hanya ketika seorang presiden meninggalkan negara Indonesia dalam urusan-urusan internasional. Meskipun presiden itu berada di dalam negeri, peran dan sosok wakil presiden itu tidak menafikan bahwa dia harus menyerap aspirasi di masyarakat. Semua yang ada di hati saya sekarang, Silahkan Ibu. tidak langkah. Oke, baik. Melalui video tadi, kita dapat melihat terdapat sekelompok masyarakat yang sedang mengadukan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo. Dari video tadi, saya tidak ingin membahas tentang apa yang menjadi aduan atau aspirasi masyarakat tersebut, atau seperti apa cara masyarakat tadi menyampaikan aspirasinya. Yang saya ingin soroti melalui video ini adalah eksistensi dari peranan wakil presiden terkait dengan masalah-masalah seperti tadi. Atau mungkin dalam banyak masalah yang lain seperti ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan, perampasan lahan, tanah, dan masih banyak lain sebagainya. Kalau kita searching di YouTube malah, tadi sudah kita buka dengan video pengantar yang berjudul tentang ibu-ibu nangis ke Jokowi. Banyak sekali aduan kepada Jokowi. Tetapi kalau kita ganti judulnya, ibu-ibu nangis kepada Ma'ruf Amin, adalah kasus Kuat Ma'ruf di kasus Ferdy Sambo kemarin. Nah, apakah memang tidak sebegitu vital peranan wakil presiden ini dalam penyerapan aspirasi masyarakat? Sehingga bahkan di YouTube kita tidak dapat melihat berbagai macam aduan itu yang ditujukan kepada wakil presiden itu sendiri. Ataukah mungkin tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang tugas dan wewenang wakil presiden itu juga mempengaruhi psikologi masyarakat untuk tidak begitu mengharapkan adanya peranan besar dari seorang wakil presiden terkait dengan kebijakan-kebijakan negara? Ya, memang kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar tahun 1945, tugas dan wewenang wakil presiden itu bisa dibilang tidak sejelas, tidak sebanyak, tidak sespesifik dan detail dari tugas dan wewenang yang diatur di Undang-Undang Dasar tugas dari presiden itu sendiri. Maksudnya kalau kita bandingkan, masih belum jelas tugas dan wewenang wakil presiden itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi yang ingin kita kritisi adalah bahwa fakta hari ini seharusnya wakil presiden itu sangat penting perannya dalam stabilitas kenegaraan. Karena sudah sejak awal
wakil presiden dan presiden itu sudah berdampingan. Bahkan mulai dari ketika dua tokoh dipromosikan, dua tokoh dicalonkan, dua tokoh dikampanyekan, dan dua tokoh akhirnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, belakangan faktanya, eksistensi wakil presiden ketika ia menjabat sebagai wakil presiden tidak sebegitu eksis ketika dia di awal mencalonkan. Ya, problem-problemnya tadi mungkin sudah seperti yang saya sebutkan. Tetapi di sini saya ingin menekankan bahwa seharusnya peranan dari wakil presiden itu menjadi penting di dalam menanggapi isu-isu sosial kemasyarakatan. Ada juga yang bilang bahwa ya, peranan wakil presiden itu kenapa kita butuhkan? Nah, kita butuhkan dia kadang-kadang ada di momen seperti presiden sedang melakukan program internasional, baik bentuknya seperti kunjungan ke luar negeri, melakukan diplomasi terkait dengan perjanjian bilateral, multilateral, atau program-program internasional lainnya. Dan di momen-momen seperti itu, wakil presiden memang dibutuhkan peranannya untuk memimpin rapat-rapat, mempengaruhi hasil-hasil keputusan dan lain sebagainya di internal negara. Tetapi, lagi-lagi ya, saya mengatakan tetapi, karena memang faktanya hari ini bisa kita rasakan peranan wakil presiden tidak begitu jauh dan tidak begitu eksis ketika kita bandingkan dengan sosok presiden. Ya, alasan yang paling diterima oleh akal adalah mungkin karena presiden pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Tetapi bukankah presiden itu berdampingan dengan wakil presiden? Kalau seperti itu mungkin timbul pertanyaan bahwa benarkah di Republik Indonesia peranan wakil presiden itu hanya sebatas pelengkap, atau bahkan yang tidak jarang kita dengarkan bahwa wakil presiden itu hanya dianggap sebatas ban serep saja. Pentingkah peranan wakil presiden dalam sistem negara Indonesia atau sistem presidensial ini? Kalau penting, ya, kalau penting, sudah sejauh apa peranan wakil presiden kita sampai hari ini? Tetapi sebelum kita masuk ke bahasan itu, mari kita sedikit melihat terkait dengan siapa-siapa saja sih wakil presiden kita dan seperti apa peranan mereka ketika menjabat sebagai wakil presiden. Baik, yang pertama, Bapak Muhammad Hatta atau sering kita kenal dengan sebutan Bung Hatta. Bung Hatta merupakan wakil presiden pertama yang mendampingi Bapak Presiden Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Bung Hatta ini menjadi sosok yang saya sangat kagumi sebagai mantan wapres. Kenapa? Karena beliau ini banyak ikut andil dalam proses-proses kebijakan negara. Bapak Muhammad Hatta ini pernah menjadi Ketua Federasi Konferensi Meja Bundar. Dan beliau juga pernah menggagas ekonomi kerakyatan. Peranan-peranan besar lainnya ketika ia menjabat sebagai wakil presiden adalah dengan pengambilan keputusan yang mengeluarkan beberapa produk hukum. Nah, produk hukum itu antara lain adalah Maklumat Wapres nomor 10 dan Maklumat Pemerintah. Isi maklumat tersebut adalah tentang mengusulkan sistem presidensial berubah kepada sistem parlementer. Nah, usulan beliau inilah yang hari ini menjadi cikal bakal dari konsep check and balance di kekuasaan. Keren kan peranan beliau? Yang kedua, ada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau ini merupakan seorang sultan di Kerajaan Yogyakarta. Beliau juga merupakan gubernur
pertama di Yogyakarta setelah Indonesia merdeka. Peranan beliau kepada Republik Indonesia sangat besar ketika urusan administratif negara atau ibu kota itu dipindahkan di Yogyakarta. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini juga adalah sosok yang mahir dalam berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Dan beliau sangat memahami ketatanegaraan. Bagaimana tidak? Beliau dari kecil sudah sekolah di luar negeri. Yang ketiga, Bapak Wapres Adam Malik Batubara. Nah, Bapak Wapres yang satu ini disebut-sebut merupakan personifikasi antara seorang jurnalis dan diplomat. Nah, seorang jurnalis karena sebelumnya ia berkarir di bidang media atau menjadi jurnalis. Dan setelah itu bahkan beliau juga dijuluki dengan sebutan si kancil cerdik. Nah, badan beliau yang kecil dan sangat mahir berdiplomasi. Kemahiran beliau dalam berdiplomasi itu digunakan sebagai akhirnya beliau diangkat menjadi duta luar biasa di Uni Soviet dan Polandia, dan bahkan beliau mewakili Indonesia untuk melakukan diplomasi sewaktu perundingan Indonesia-Belanda untuk penyerahan Irian Barat atau Irian Jaya. Nah, yang selanjutnya saya gabung saja karena mereka mempunyai karir yang sama di awal sebelum akhirnya masuk terjun ke karir politiknya, yaitu Bapak Umar Wirahadikusuma, Bapak Sudarmono, dan Bapak Tri Sutrisno. Nah, ketiga ini merupakan wapres yang sama-sama merupakan wakil presiden dari Presiden Soeharto. Dari beberapa referensi yang saya cari, ketiga tokoh ini tidak begitu banyak peranan mereka terkait dengan keputusan-keputusan setelah mereka menjabat sebagai wakil presiden. Dan yang tidak bisa kita nafikan adalah ketika karir mereka sebelum menjadi wakil presiden di bidang militer. Nah, karir militer yang baik ketiga tokoh ini mengantarkan mereka ke bangku wakil presiden. Yang selanjutnya, sosok yang satu ini yang juga saya sangat kagumi adalah Profesor Baharudin Yusuf Habibie, sering kita sebut dengan Pak B.J. Habibie, merupakan wakil presiden yang bagi saya adalah seorang ilmuwan yang hebat. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang dikenal juga sebagai ilmuwan melalui perannya mendirikan industri pesawat terbang di Indonesia dan mendorong perkembangan sains di Indonesia. Nah, Pak Habibie ini juga dijuluki sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena berhasil mengantarkan Indonesia dari era otoriter Presiden Soeharto menjadi era demokrasi. Terbukti dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan beliau dan produk-produk hukum beliau setelah beliau menjabat sebagai presiden. Oh ya, Bapak yang satu ini juga selain pernah menjadi wakil presiden, juga pernah menjadi presiden. Dan sangat tepat sosok Pak Prof. B.J. Habibie ketika waktu itu menggantikan Pak Soeharto. Nah, yang selanjutnya tentu sangat tidak asing untuk masyarakat yang hari ini. Karena hari ini kita masih bisa melihat sosok yang satu ini. Siapa dia? Dia adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, sosok yang satu ini juga sama seperti dengan Pak B.J. Habibie. Bukan sama karakter, bukan sama pemikiran, bukan sama program, dan lain sebagainya. Tetapi sama-sama pernah menjadi wapres dan presiden. Nah, salah satu peranan besar beliau yang sangat berkesan sampai hari ini adalah ketika ia menjadi presiden, 2 aset besar negara itu terjual ke luar negeri. Luar biasa. Oke, saya tidak ingin membahas panjang tentang Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, yang selanjutnya ada Bapak Hamzah Has. Nah, Bapak Hamzah Has ini merupakan wakil presiden dari Presiden Megawati Soekarno Putri.
Sama seperti ketiga tokoh militer tadi, beberapa referensi yang saya cari terkait peranan dari Bapak Hamzah Has semenjak ia menjadi wakil presiden tidak begitu banyak. Sehingga ya bolehlah untuk kita skip ke wakil presiden yang selanjutnya. Nah, wakil presiden yang selanjutnya adalah Bapak Yusuf Kalla. Bapak Yusuf Kalla merupakan wakil presiden dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Ya, benar bahwa Bapak Yusuf Kalla ini 2 kali pernah menjabat sebagai wakil presiden dan 1 kali hampir menjadi presiden. Namun sayang waktu itu kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, betul tadi bahwa Bapak Yusuf Kalla ini merupakan orang yang 2 kali menjabat sebagai wakil presiden. 1 di era SBY dan yang kedua di era Joko Widodo. Namun ada yang agak lucu ketika beliau dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari Presiden Joko Widodo. Karena sempat viral berita Pak Yusuf Kalla yang menyatakan tentang Pak Presiden Jokowi seperti ini. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI, pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Yusuf Kalla sebagai wakil presiden dianggap sebagai wakil presiden yang proaktif dan terlibat dalam sejumlah pengambilan kebijakan dan ikut menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Beberapa peran beliau di bidang politik dan ekonomi itu sangat nyata, dan bahkan yang sangat dirasakan sampai hari ini adalah peran beliau dalam perdamaian di Aceh. Wakil presiden yang selanjutnya, Bapak Budiono. Bapak Budiono ini merupakan wakil presiden dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil 2 kali menjadi presiden kala itu. Nah, Bapak Wapres Budiono ini sebelum berkarir sebagai wakil presiden, beliau berkarir sebagai tenaga pengajar atau dosen dan pernah menjabat 2 kali sebagai menteri. Dan selama beliau memimpin kementerian, beliau pernah mendapatkan julukan sebagai The Dream Team. Nah, julukan tersebut karena Bapak Budiono dan partner lainnya berhasil dalam menyelesaikan stabilitas ekonomi makro Indonesia dan stabilitas kurs rupiah terhadap dolar. Di periode Bapak Budiono, semenjak ia menjadi wakil presiden, masyarakat kembali lagi memberikan cap kepada wakil presiden bahwa wakil presiden hanya sebatas pelengkap atau ban serep saja. Karena memang tidak terlalu banyak peranan penting dari Bapak Wakil Presiden yang tampak di permukaan media atau di kalangan masyarakat. Nah, yang selanjutnya, yang paling terakhir adalah Bapak Ma'ruf Amin yang sekaligus menjadi wakil presiden kita hari ini. Nah, Bapak Ma'ruf Amin ini adalah Bapak yang dianggap mampu mencairkan polarisasi politik di tahun 2019, sehingga beliau dianggap layak menjadi pasangan Presiden Joko Widodo kala itu. Bapak Ma'ruf Amin adalah sosok yang juga mampu menyelip H-1 Bapak Mahfud MD, luar biasa. Apa sih sebenarnya sejauh ini peranan Bapak Ma'ruf Amin dalam menangani berbagai macam masalah di negara Indonesia? Mari kita melihat berita dan data berikut. Setidaknya kami menggunakan pendekatan berdasarkan laman wapres.go.id. Jadi berdasarkan laman tersebut ada beberapa program yang Pak Wapres Ma'ruf Amin ikut memberikan dorongan, dukungan, serta penegasan di dalamnya. Di antara lain adalah penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 dengan capaian 0%. Jadi, program ini merupakan program prioritas pemerintah yang ditargetkan bisa tercapai di tahun 2024. Namun, seperti apakah kondisi kemiskinan negara kita hari ini? Nah, saat ini kita dapat melihat
persentase penduduk miskin berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik. Kita lihat dari tahun 2019, awal masa kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Wapres Ma'ruf Amin sampai dengan saat ini tahun 2023 sebenarnya tidak terjadi penurunan secara signifikan. Ya, meskipun dikatakan bahwa terjadi penurunan di tahun 2023, tentu saja itu betul karena hanya dibandingkan dengan tahun 2022 atau tahun sebelumnya. Namun, apabila kita tarik garis lurus di awal masa kepemimpinan pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Pak Wapres Ma'ruf Amin, di tahun 2019 dibandingkan dengan di tahun 2023 saat ini, sebenarnya persentasenya justru naik. Berkaitan dengan angka garis kemiskinan ekstrim, saat ini kita dapat melihat data yang disajikan oleh Bank Dunia sebesar 1,5%, sementara Badan Pusat Statistik 2,04%. Meski penyajian datanya berbeda, namun angka garis kemiskinan ekstrim saat ini itu telah terjadi penurunan. Ya, tentu saja kita berharap semoga penurunan angka garis kemiskinan ekstrim ini juga diikuti dengan turunnya tingkat penduduk miskin di Indonesia. Program selanjutnya, Pak Wapres Ma'ruf Amin juga ikut mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat melalui anggaran CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR sendiri sudah diatur di dalam aturan Undang-Undang Dasar kita tentang seperti apa penarikan dan tujuan dari penggunaan anggaran tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa cara untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan efektivitas program CSR itu sendiri. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, setidaknya ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Di antara lain adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Tentang kependudukan, masalahnya adalah jangan sampai kuantitas dan kualitas penduduk itu tidak beriringan. Artinya terus terjadi peningkatan penduduk, namun penduduk tersebut tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan. Berdasarkan data, kepadatan penduduk per tahun 2020 adalah 141,0 orang per kilometer. Dan di tahun 2023 adalah 143,86 orang per kilometer. Ini dapat kita lihat bahwa telah terjadi tingkat kepadatan penduduk yang meningkat. Tentang kesehatan dan gizi, ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia. Namun di sini yang saya garis bawahi adalah tentang pelayanan dokter kepada penduduk. Berdasarkan standar WHO, 1:1000, artinya satu dokter itu melayani 1000 penduduk. Namun di Indonesia, berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Menkes Budi Sadikin, saat ini terdapat 101.476 dokter untuk jumlah populasi manusia sebesar 273.984.400 jiwa. Lanjut dari pernyataan Pak Menkes waktu itu adalah ini memerlukan tingkat kelulusan 12.000 dokter dengan capaian waktu 10 tahun. Tentang pendidikan, terdapat beberapa indikator pula untuk mengukur seperti apa kondisi pendidikan saat ini. Antara lain adalah angka melek huruf atau AMH, tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah atau APS, angka partisipasi kasar atau APK, serta indikator input pendidikan lainnya. Seluruh indikator ini berdasarkan data telah memenuhi standar pengukuran. Ya, semoga kita doakanlah datanya berbanding lurus dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Selanjutnya, tentang tingkat kemiskinan, sosial, dan lain-lainnya. Sebelumnya saya sudah menjabarkan sedikit tadi tentang seperti apa kondisi tingkat kemiskinan kita di Indonesia. Dan kalau masih ada yang kurang, teman-teman semua dapat melihat atau mengakses datanya di Badan Pusat Statistik. Nah, berdasarkan pendapat saya, saat ini kita belum sejahtera. Ya, banyak hal lah di luar data ini yang bisa kita saksikan secara real dan nyata seperti apa kondisi kesejahteraan rakyat sebenarnya. Kemudian, program lainnya adalah Pak Wapres juga ikut mendorong konvergensi program dan efektivitas penggunaan program serta penanggulangan stunting. Nah, berkaitan dengan ini, terdapat video atau studi kasus yang dijelaskan oleh Pak Presiden Joko Widodo tentang seperti apa efektivitas penggunaan anggaran kita seperti ini. Banyak yang nggak benar. Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek. Di APBD Mendagri, coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Tentang ketenaga kerjaan, berdasarkan data kita dapat melihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengenai penduduk bekerja dan pengangguran terjadi angka yang naik turun. Namun kalau kita ringkas, membandingkan antara tahun 2019 dan tahun 2023, di mana itu adalah awal masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Ma'ruf Amin, sampai dengan saat ini terjadi penurunan terhadap penduduk yang bekerja dan terjadi peningkatan penduduk yang menganggur tahun 2019 dan tahun 2023. Ya, tentu ini terdapat banyak faktor, di antara lain adalah dipengaruhi oleh tingkat penduduk yang semakin meningkat dan memadat. Dan kemarin telah kita lalui bersama bencana COVID-19, bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Tetapi faktanya seperti inilah datanya. Nah, baik. Berkaitan dengan hal sebelumnya, tentu akhirnya semakin menyadarkan kita bahwa seharusnya wakil presiden ini menjadi jabatan yang sangat penting dalam berbagai macam urusan negara. Bukan hanya ketika seorang presiden meninggalkan negara Indonesia dalam urusan-urusan internasional. Meskipun presiden itu berada di dalam negeri, peran dan sosok wakil presiden itu tidak menafikan bahwa dia harus menyerap aspirasi di masyarakat. Semoga melalui video ini masyarakat terus tercerahkan bahwa selain presiden, kita masih punya wakil presiden yang juga harusnya punya peranan penting dalam berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Kalau toh akhirnya setelah video ini Bapak Wakil Presiden cuman diam-diam baik atau tidak nampak peranannya atau hanya sebatas pembantu, ya bisa saya sebut untuk apa ada jabatan Wakil Presiden kalau hanya sebatas pembantu. Menteri-menteri pun ditugaskan hanya sebatas pembantu.